Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan review terkait dengan artikel yang mengkaji psikolinguistik. Nah, berikut ini adalah identitas dari artikel yang saya review. Nama penulisnya adalah Adinda Fajar Melati, terbit pada tahun 2019 dengan judul Gangguan Berbahasa pada Penderita dalam Kajian Neurolinguistik. Untuk nama jurnalnya, Proceeding Seras Bahasa, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai reviewer. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahra Putro Tuain dengan nomor induk mahasiswa 21014211010 pada kelas Rombel 1 PBSI 2021. Baik, dalam artikel yang sudah saya baca, di situ membahas sekali banyak hal. Akan tetapi, dapat saya simpulkan bahwa pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyebab gangguan berbahasa. Yang kedua ada gejala disartria, kemudian neurolinguistik, dan yang keempat adalah jenis disartria berdasarkan penyebabnya. Nah, dari masing-masing pokok bahasan tersebut terdapat substansi yang menyertainya. Nah, yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu penyebab gangguan berbahasa. Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa biasanya kasus gangguan berbahasa terbagi menjadi dua faktor. Nah, kasus yang pertama mungkin dapat disebabkan oleh faktor medis, tetapi kasus yang lainnya juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan sosial. Kemudian, pada pokok bahasan yang kedua, yaitu gejala disartria, pada artikel tersebut dijelaskan bahwa gangguan akibat disartria dapat berpengaruh pada pengucapan morfem. Saat mengucapkan morfem, pengucapan fonemnya terganggu. Kemudian, yang ketiga adalah pokok bahasan neurolinguistik. Belahan kiri otak atau hemisfer memiliki pola perilaku khusus yang berhubungan dengan bahasa. Meskipun otak kiri memiliki peran penting pada linguistik, tetapi otak kanan juga membutuhkan fungsi atau memberikan fungsi untuk mencegah percakapan yang monoton. Yang keempat adalah jenis disartria berdasarkan penyebabnya. Nah, pada artikel tersebut dijelaskan bahwa disartria adalah gangguan pada aspek motorik. Gangguan proses mekanis aspek motorik ini disebabkan oleh gerakan bibir, lidah, langit-langit, faring, dan lari. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari jenis-jenis disartria berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama ada lower motor neuron dysarthry, kemudian spastic dysarthry, rigid dysarthry, ataxis dysarthry, hypokinetic dysarthry, dan yang keenam atau yang terakhir adalah hyperkinetic dysarthry. Pada artikel tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk-bentuk dari masing-masing jenis dysarthria ini. Contohnya pada rigid dysarthry. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari rigid dysarthry ini adalah ketika penderita berbicara, nantinya di akhir-akhir kalimat pembicaraannya akan terlihat seperti menggumam karena pembicaraannya yang cepat. Nah, kemudian setelah dibaca artikel tersebut, setelah saya baca, terdapat beberapa kelebihan, kekurangan, dan saran. Tentu saja kelebihannya sangat banyak sekali dan ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi untuk nantinya dijadikan sebagai acuan atau referensi saat melakukan penelitian selanjutnya. Nah, kelebihan yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian selanjutnya. Karena setelah saya baca, ternyata artikel ini merupakan artikel konseptual karena tidak ditemukan metode penelitian pada artikel ini. Oleh karena itu, karena bentuknya adalah konseptual, yaitu pengembangan dari teori-teori yang ada, artikel ini dapat memberikan sebagai tinjauan pustaka atau memberikan gambaran nantinya ketika kita akan melakukan penelitian yang lebih lanjut. Kemudian, di dalam artikel ini juga dijelaskan secara mendetail faktor-faktor penyebab disartria. Selanjutnya dijelaskan secara lengkap bentuk disartria di tiap klasifikasinya. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari artikel ini tentu saja tidak mengurangi esensi dari artikel kajian psikolinguistik. Nah, kekurangannya adalah tidak diberi penjelasan ada tidaknya pengobatan untuk mengatasi gangguan berbahasa ini, yaitu gangguan disartria. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan ini masih bisa dilengkapi oleh penulis atau akademisi atau peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan sebuah penelitian atau artikel. Nah, dengan demikian, ada beberapa masukan yang dapat dilakukan oleh para akademisi selanjutnya atau peneliti selanjutnya, yaitu dapat diberi penjelasan ada atau tidak dan bagaimana pengobatan untuk menyembuhkan disartria. Kemudian dapat diberi contoh konkret pada kasus yang sudah ada agar lebih nyata saja dan dapat diterima oleh para pembaca. Baik, demikian review yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga review ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.